الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبنعوذه في الدارين والآمين برحمة الله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وشرف وكرم عظيم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وصفائها ونور الأبصار وضيائها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tenangkan hati kita sampai anak-anak kita berkumpul di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang raja yang bernama Sultan Murad Tsani. Beliau adalah seorang raja di wilayah Turki Osmani yang sekarang disebut dengan negara Turki. Sultan Murad Tsani adalah seorang yang sangat dekat kepada ulama, mengabdi kepada ulama as-salihin, mengabdi kepada ayah bundanya, hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sultan Murad Tsani adalah seorang raja yang adil, seorang panutan rakyatnya, seorang yang tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Rabbul Jalil Allah Jalla wa'ala. Satu ketika di malam hari beliau berangkat. Malam hari itu dalam keadaan dingin beliau berangkat, ingin mengontrol warganya. Beliau tidak memakai pakaian kerajaan. Beliau berjalan menyusuri lorong-lorong, menyusuri pepohonan-pepohonan sampai ke tempat para warga beliau tinggal. Sultan Murad Tsani ketika di perjalanan beliau melihat ada mayat seorang yang ditelantarkan oleh keluarganya di jalan. Mayat tersebut sudah kotor, penuh debu, dan beliau bertanya kepada warga di sana sini. Warga tersebut mengatakan bahwa mayat yang di jalan itu adalah mayat tukang ahli maksiat, tukang berjudi, tukang berzina, tukang minum minuman keras. Hampir tidak ada kebaikan sama sekali. Kami tahu keburukannya. Nauzubillah. Itu kata warganya. Lantas Sultan Murad Tsani ini warganya tidak kenal siapa Sultan Murad Tsani ini, karena beliau tidak memakai pakaian kerajaan. Beda sama zaman ini. Di zaman kita ini kita bisa kenal siapa presiden kita karena banyak media televisi. Banyak visual kompak, VCD, kaset-kaset, banyak kita bisa melihat visual wajah dari presiden kita. Namun dahulu tidak ada media elektronik, bahkan warganya tidak mengenal siapa rajanya, yang sangat baik sekali. Akhirnya Sultan Murad Tsani bertanya kepada warga, siapa
Sebetulnya orang ini, ia sebetulnya mempunyai seorang istri dan anak. Sudahkah kiranya engkau membawa aku ke rumahnya untuk mengantarkan mayat ini? Akhirnya dibawa mayat tersebut ke rumah istrinya. Sesampai di rumah istrinya, istrinya ini langsung mengucapkan, kau adalah Sultan Murad Tsani dan engkau adalah waliullah subhanahu wa ta'ala. Seorang raja yang mana warganya tidak tahu, tapi seorang wanita tersebut tahu bahwa dia adalah Sultan Murad dan ia adalah seorang waliullah. Bahkan Sultan Murad Tsani sendiri tidak tahu bahwa dirinya seorang waliullah. Ada seorang wali yang tahu dirinya wali, ada seorang wali yang tidak tahu dirinya seorang wali. Akhirnya Sultan Murad Tsani bertanya, bagaimana engkau mengenaliku Sultan Murad Tsani? Bagaimana engkau mengatakan bahwa aku ini adalah seorang wali Allah? Wahai Sultan, aku mengetahui dari suamiku. Sebelum suamiku wafat, ia mengatakan, nanti apabila aku wafat, tolong taruh jenazahku di pinggir jalan. Pasti nanti yang membawa tubuhku ke rumahku adalah seorang waliullah, yakni Sultan Murad Tsani. Ini seorang yang berkeimanan tinggi, seorang yang berkeyakinan tinggi karena meraih didikan ulama ushalihin, bukan melalui pendidikan rumahnya. Karena ada pendidikan rumah, kita mempunyai orang tua yang mendidik kita untuk pendidikan dunia kita, dan guru-guru mulia kita yang mendidik urusan akhirah kita. Maka para ulama ushalihin, para orang-orang terdahulu mendapatkan didikan yang dahsyat, tempaan yang dahsyat daripada ulama ushalihin. La ilaha illallah. Sampai bilang seperti itu, wahai ibu, iya. Sebelum wafat ia mengucapkan seperti itu. Semua warga sini tahu suamiku ini tukang berbuat maksiat, kata mereka. Tapi di hatiku, suamiku ini adalah seorang yang ahli ibadah. Oh, mengapa demikian warga sini mengucapkan seperti itu? Karena suamiku sering ke tempat pelacuran, karena suamiku sering membawa minum-minuman ke rumah, karena suamiku sering ke tempat perjudian. Namun ketika suamiku datang ke tempat pelacuran, ia panggil semua pekerja seks komersial, ia panggil semua wanita-wanita penghibur, ia panggil ke suatu rumah, ia bayar semua wanita penghibur tersebut, dan suamiku mengucapkan, wahai para wanita, takutlah kepada Allah, malam hari ini kalian adalah milikku, jangan kau buka pintu lagi karena kalian sudah aku bayar. Beliau, suamiku, hanya memberi uang dan langsung pergi. Banyak warga melihat dengan tatapan sinis, banyak warga melihat dengan pandangan zahir yang akhirnya menghina suamiku yang ahli ibadah. Ketika datang lagi suamiku ke tempat minum-minuman keras, ia belanjakan uangnya untuk membeli minum-minuman keras. Ia beli dan ia buang minuman keras tersebut di rumah. Seakan-akan warga mengatakan bahwa suamiku ini tukang minum di rumahnya. Padahal ia beli minuman, ia buang di hammam. Kalau seperti kita dibuang di jamban. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini akhlak yang indah. Ia tidak mau menyakiti hati seorang muslim, tidak mau menyakiti hati seorang penjual minum-minuman keras. Ia beli agar ia mendapat uang, minum-minuman kerasnya ia buang. La ilaha illallah. Dan ia sering datang ke tempat perjudian. Ia bayar orang-orang yang sedang main judi. Sudah, malam hari ini tutup, jangan berjudi lagi. Mari sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat aku meyakini suamiku adalah seorang yang ahli ibadah, dan keimanannya, keyakinannya kepada Allah mengantarkan ia ke pintu gerbang ketaatan. Sehingga apa? Sehingga aku jadi mengenal siapa Raja Sultan Murad Tsani, kata istri seorang yang wafat. Sultan Murad Tsani adalah seorang raja
adalah seorang yang dekat kepada ulama, tidak mau menjauhi ulama ussalihin. Ia khawatir apabila menjauhi ulama ussalihin, ia semakin dekat kepada pintu gerbang ketakabburan, pintu gerbang kesombongan. Akhirnya jauh dari Rabbul Jalil Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Di Sultan Murad Tsani. Sebelum Sultan Murad Tsani dilahirkan, telah diucapkan oleh lisan yang luhur Sayyidina Muhammad, nanti Persia, nanti Romawi akan ditaklukkan oleh seorang raja, yang mana raja tersebut dekat kepada ulama ussalihin, raja tersebut ahli ibadah, raja tersebut ahli berjamaah, raja tersebut dekat majelis-majelis ilmu, yang mana nanti Romawi itu akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dikuasai oleh kaum muslimin. Siapa putra Sultan Murad Tsani? Fahuwa Sultan Muhammad Al-Fatih, adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah penakluk Konstantinopel. Beliau mengatakan, apabila kau melihat masjid-masjid sepi dari anak-anak kecil, apabila kalian datang ke masjid, tiflal, anak-anak kecil tidak ada lagi di masjid, waspadalah. Zaman tersebut begitu banyak fitnah yang akan menghancurkan umat Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, seorang raja yang sangat disegani di zamannya. Hancur Eropa, hancur Konstantinopel dengan kedahsyatan, gedoran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menggedor pasukan musuh bukan hanya dengan senjata, namun dengan tekad ketakwaan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid-masjid, di musola-musola, banyak anak-anak zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang itu bising ketika mendengar anak-anak kecil main di musola. Akhirnya apa? Akhirnya bikin peraturan, anak kecil dilarang dibawa ke musola, dilarang dibawa ke masjid. Akhirnya anak kecil mainnya di PlayStation. Akhirnya anak kecil senang mainnya di tempat-tempat apa? Tempat-tempat hiburan. Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aja anak-anak kita biar mereka kenal ulama ussalihin. Kenalkan sedini mungkin dari masih bayi suratul Quran, sautul Quranul Karim, suara Al-Quranul Karim. Ketika bayi kita masih ada di dalam perut ibundanya, suaminya memperdengarkan MP3 Quran atau membaca Al-Quran agar merasuk qiraatul Quran, ayat-ayat suci Al-Quran tembus merasuk ke dalam apa? Ke dalam sel tubuh istri kita. Karena ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, suara tersebut masuk ke dalam kulit-kulit tubuh manusia yang dekat kepadanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Semakin seorang mendengar hal-hal yang jauh dari nama Allah, jauh dari nama Sayyidina Muhammad, maka akan binasalah dirinya dunia dan akhirat. Kita tahu banyak orang-orang yang kaya di dunia namun sengsara di akhirat. Banyak orang yang berjabatan tinggi di dunia namun nanti di hari kiamat berjabatan rendah, serendah-rendah jabatan, yaitu ahli narul jahannam, ahli neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudahkah pada malam hari ini kita jadikan syaitan musuh kita? Bahkan kita bangga ketika malam hari kita tertidur sehingga subuh kita kesiangan, sehingga datang majelis ilmu pun sama terlambat, sehingga berbuat kebaikan pun kita sering menghitung-hitungnya, sehingga kita menjauhi orang-orang yang patut didekati, yakni ulama ussalihin. Akhirnya kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadikanlah syaitan aduwwum mubin, adalah musuh-musuh kalian.
Tidak ada di muka bumi ini yang terbebas dari bujuk rayu setan. Tidak ada di muka bumi ini yang terbebas dari bisikan syaitan. Di masjid, di musalla, di majelis ilmu, di tempat kebaikan pun syaitan selalu menggendangkan peperangan kepada keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Syaitan selalu memusuhi umat Nabi Muhammad. Syaitan selalu mengajak perang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka perlakukanlah syaitan sebagai musuh. Ketika kita subuh kesiangan, malu kita, takut kita, ya Rabb, wahai Allah, aku sudah tertipu oleh syaitan. Aku sudah dibisiki oleh syaitan. Ketika kita kesiangan hadir majelis ilmu, terlambat datang majelis ilmu, menangislah. Takutlah kepada Allah, takut apabila jauh dari Allah. Saya bangga, saya jadi umat Nabi. Saya bangga, saya jadi pecinta Nabi. Bukanlah seorang yang dikatakan pecinta Nabi ketika ia mengikuti bujuk rayu syaitan. Ma huwa sami'us syaitan. Apakah yang dikatakan mendengar atau mengikuti bujuk rayu syaitan? Tidak merasa bersedih, tidak merasa takut apabila jauh dari majelis ilmu, tidak merasa sedih ketika kesiangan sholat, tidak merasa bersedih ketika tidak mau membayar zakat, tidak merasa bersedih ketika ia sulit untuk bersedekah. Ini adalah seorang yang mengikuti bujuk rayu syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hada akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Banyak orang yang mengikuti bujuk rayu syaitan namun tak menyadari bahwa dirinya itu sudah dihinggapi oleh perasaan-perasaan yang mana perasaan tersebut dibimbing oleh syaitan laknatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kurang lebihnya Rasulullah menjalani asra harb, menjalani 10 peperangan. Perang Badarul Kubra. Perang apa lagi? Perang Tabuk, perang Uhud, perang Hunain, perang Widhan, perang Jaisul Nusra. Banyak peperangan yang dijamani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berturut-turut perang, berurutan peperangan tersebut. Bahkan di zaman tersebut peperangan dalam keadaan sulit tetap berperang, membela ajaran Rabbul Jalil Allah Jalla wa Ala. Jaisul Nusra, yakni perang dalam keadaan sulit di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Sampai kendaraan yang dipakai berperang itu untuk makan. Jadi kendaraan yang dipakai saking laparnya itu dipotong untuk makan. Ada onta, ada faras, ada kuda dipotong untuk makan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun ucapan Rasulullah, peperangan terdahsyat adalah peperangan melawan hawa nafsu. Padahal mereka berperang, hartanya habis, pedangnya masih berlumuran darah. Setelah menang peperangan, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan kita berperang dari perang kecil menuju perang yang besar. Perang apakah itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Paling dahsyat sekali perang melawan hawa nafsu. Maka kalau kita menyadari di alam dunia ini kita tidak pernah terbebas dari syaitan. Syaitan adalah musuh kita. Menyatakan perang dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Nyatakanlah perang kepada syaitan. Perangi syaitan, jangan sampai kesiangan subuh. Perangin syaitan, jangan sampai kita tidak hadir majelis ilmu. Perangi syaitan, rangkul terus ulama ussalihin agar kita tidak jauh dari Allah dan Rasulullah nanti di hari kiamat.
Karena di masjid, di musalla, di majelis ilmu tidak ada yang pernah terbebas dari syaitan, melainkan di surga kelak kamu baru bebas dari syaitan. Jangan kalian menyangka kalian sering sholat di masjid, sering sholat di musalla, sering baca Al-Quran, pasti mampu dirasuki oleh syaitan. Kalau kita tidak mendapatkan bimbingan ulama salihin, kita tidak mendapatkan bimbingan dari guru-guru kita, kita tidak mendapatkan bimbingan untuk menuju ketaatan kepada Allah hatta akhir zaman. Banyak orang yang tersesat membaca Al-Quran, banyak orang yang tersesat membaca hadis tanpa bimbingan ulama salihin. Akhirnya mereka memerangi saudara mereka sesama Islam. Disebutnya teroris, disebutnya ISIS. Banyak sekarang aliran semacam itu. Bahkan banyak orang yang membenci keluarganya, banyak orang yang membenci guru-gurunya, banyak orang yang menjauhi orang-orang yang baik. Berkat apa? Berkat salah tafsir dalam mentafsirkan Al-Quran, salah tafsir dalam mentafsirkan hadis Nabi Muhammad. Ketika hatimu tidak kau cambuk dengan cambuk nasihat, ketika hatimu tidak kau akan dicambuk dengan cambukan yang abadi nanti di hari kiamat, masuk ke dalam narul jahannam bila syafaat Rasulullah, tanpa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Saya kan cinta Nabi. Seorang yang cinta Nabi menyatakan perang kepada Allah, kepada syaitan laknatullah yang dilaknat oleh Allah. Kalau ada seorang yang katanya cinta Nabi, sholat malas-malasan, ngaji malas-malasan, sedekah malas-malasan, zakat hitung-hitungan terus, maka ia sudah dirasuki oleh sifat mengikuti bujuk rayu syaitan. Bayangkan, kita hadir di majelis ilmu, kita sedang memerangi syaitan, kita sedang memerangi kebodohan, agar kita jauh dari bujuk rayu syaitan, agar kita selamat nanti di akhirat berjumpa Sayyidina Muhammad, agar nanti di akhirat kita berjumpa Rasulullah, agar anak-anak kita terdidik dengan ketegasan dan kelembutan, agar anak-anak kita terdidik dengan ketaatan yang sesungguhnya, bukan dininak-bobokan dengan fasilitas dunia, namun ditegaskan dengan fasilitas akhirah. Subuh kita ajak sholat, ketika waktu ta'lim mengaji maka datang untuk mengaji. Seperti zaman para wali-wali Allah, penebar ajaran agama Islam di Indonesia, zaman wali Allah, wali songo itu ada istilah namanya, bahasa Jawanya kalau nggak salah molimo namanya. Apa molimo? Baca lagi, buat PR ya. Molimo apa itu? Tanya sama orang Jawa. Kalau di orang Jawa nggak tahu singkatan molimo, berarti dia nggak ngaji. Apa molimo? Buat PR, buat PR. Ketuk hati kita biar kita sadar, biar kita semangat, biar kita semakin dekat kepada Allah, biar kita semakin dekat kepada Rasulullah. Jangan kita biarkan mata kita terus dalam kemaksiatan. Anak-anak kita bermaksiat dengan memegang gadget, dengan memegang handphone, dengan memegang tablet, dengan memegang laptop. Maksiat terus matanya, melihat gambar-gambar porno, video porno terus. Sehingga apa? Matanya kotor dengan maksiat, tidak mau lagi memandang hal-hal yang diridhoi oleh Rabbul Jalil, Allah Jalla wa'ala. Wal'iyadu billah. Jadikanlah syaitan aduwwum mubin, jadikanlah syaitan musuh yang nyata bagimu. Nyatakan perang kepada syaitan. Kita sering menyatakan perang kepada saudara kita sesama Islam. Sama tetangga benci benar, sama tetangga kesel aja bawaannya. Tetangga tuh tukang maksiat tuh, tetangga tukang mabok, paling tahu kalau orang berbuat maksiat, paling tahu kalau orang itu berbuat durhaka, namun lupa diri kalau dirinya sering bermaksiat kepada Allah, lupa diri kalau dirinya sering minum minuman keras, lupa diri kalau dirinya tidak pernah rajin dalam ibadah. Kita sering memandang orang itu hina, Masya Allah. Ini bukan ajaran Sayyidina Muhammad. Watak-watak semacam ini adalah watak-watak terorisme,
Teroris seperti itu, paling tahu mau dia nggak pernah ibadah, nih bom aja bom. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Hapuskan kecintaan kita kepada syaitan. Mana kecintaan kepada syaitan? Malas ibadah, hapus. Malas zakat sedekah, hapus, hilangin dari diri kita. Jadikan syaitan sebagai musuh kita. Mana kita menjadikan syaitan sebagai musuh? Rajin sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quranul Karim, rajin kita mengeluarkan zakat dan sedekah tanpa kita menghitung-hitungnya. Apabila ada orang datang tukang minta-minta, kita nggak lihat oh dia modus, nggak, kasih langsung. Saya diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis Nabi melalui tuntunan guru-guru ulama-ulama salihin adalah memberi, bukan mencaci, bukan menghukumi. Ini ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita terus dinina-bobokan dengan fasilitas dunia, kita akan banyak lupanya. Akhirnya za'al maut, datang kematian, hatta zurtumal maqabir, sampai kita masuk ke dalam alam kubur, kita lupa diri kita. Masuk sudah ke dalam alam kubur, baru sadar diri, ya Rabb, wahai Allah, hidupkan lagi hamba ke alam dunia. Sudah terbujur kaku, sudah berlapiskan kain kafan, sudah dipendam dengan tanah, baru sadar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka belajarlah kita sadar, mulai malam hari ini, mulai detik ini, kurang lebih 78 hari lagi Dha Ramadan, 78 hari lagi insya Allah akan datang bulan suci Ramadan. Dekat sudah bulan suci Ramadan. Tahu kalau tahun besok atau yakni salasal suhur, yakni 3 bulan mendatang umur kita masih ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bahkan seorang yang malam hari ini hidup 5 menit lagi, dia tidak mengetahui kapan ia wafat. Maka ketika kita mengetahui umur kita ini semakin berkurang bukan semakin bertambah, semangatlah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gedorlah hati kita, ketuklah hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beriman kepada Allah secara sempurna, secara sungguh-sungguh. Kalau hati kita tidak pernah mau kita cambuk dengan nasihat, maka nanti hati kita akan dicambuk dengan siksaan di dalam alam barzah atau alam kubur, sampai ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Orang yang paling bersedih kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah seorang ahli ibadah, seorang yang paling takut kepada Allah. Kaki beliau bengkak bukan karena sholat 5 waktu, melainkan karena melaksanakan sholat sunnah. Banyaknya sholat sunnah yang beliau kerjakan sehingga kaki beliau melemah, tidak sanggup bangkit dari sholatnya sehingga memegang tongkat. Mendoakan siapa? Mendoakan kita umat akhir zaman. Ya Rabbana, wahai Allah, syaddid alayya mauti wa khaffif ala ummati. Kita sering lupa doa beliau. Wahai Allah, pedihkan rasa sakit syakaratul mautku, namun jangan kau pedihkan rasa sakit syakaratul maut kepada umatku. Hadza doa Nabiuna Muhammad. Ini doa Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Allah, jangan kau buat sakit syakaratul maut para umatku. Berilah sakit syakaratul maut kepadaku saja. Di saat detik-detik syakaratul maut Sayyidina Muhammad, maka ketuklah hati kita. Ketuk hati kita untuk semakin semangat ibadah kepada Allah, untuk sadar diri. Kuping kita buka lebar-lebar. Jangan banyak kita ngantuk ketika hadir majelis ilmu. Jangan banyak kita ngantuk ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faraha fil ibadah, gembira ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira. Kalian tahu, seorang yang tidak beriman kepada Allah adalah seorang yang abadi di dalam neraka jahanam. Abadi, abadan ilal abad, abadi di neraka. Walantihar, tidak ada penghabisan di neraka, abadi mereka di neraka jahanam.
Karena Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul muslimin wa jannatul kafirin. Dunia ini surganya orang-orang kafir. Orang non-muslim banyak yang kaya, kok banyak yang kaya ya, kok sukses ya, kok saya rajin sholat nggak kaya-kaya ya, kok saya rajin sedekah nggak kaya-kaya ya, kok mereka yang kaya ya. Hadza ad-dunya sijnul muslimin. Dunia ini adalah penjaranya kaum muslimin, wa jannatul kafirin, dan surganya orang-orang kafir. Kalau kau ingin kaya, berusahalah untuk urusan duniamu, maka kau akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang non-muslim lebih kaya dari orang Islam? La, wallah tidak. Banyak orang Islam yang lebih kaya dari orang non-Islam. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, triliunan lebih, bukan ratusan triliunan lagi, triliun hartanya udah, lebih dari triliunan. Bukan miliaran lagi, tak terhingga asetnya. Sampai saat ini ada wakfu syarikah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Makkah. Masih ada aset Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah, tabarakallah. Seorang yang kaya mendapat doa Rasulullah. Ya, seperti itu. Ad-dunya sijnul muslimin wa jannatul kafirin. Dunia ini surganya orang-orang non-muslim dan nerakanya orang-orang Islam. Penjara, kita di penjara. Di penjara dengan hal-hal dunia. Enggak boleh mabuk, enggak boleh berzina, enggak boleh main judi, enggak boleh ke tempat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh, semua dilarang. Tapi mereka menjalankan maksiat, mereka jalani ibadah, enggak pernah ibadah. Dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan kekayaan. Fahuwal istidraj, itu adalah istidraj, ambulan dari Allah, diambulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tempat tinggal Nabi Adam tidak selamanya di dunia, karena beliau ahli surga, karena beliau ahli penduduk dunia, bukan ahli planet dunia. Beliau Nabi Adam adalah ahli surga, bukan asli penduduk bumi. Kita pun keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bukan asli planet dunia. Kita ini ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita keturunan ahli surga ketika meninggal dunia, mati, masuk ke dalam neraka. Jadikanlah diri kita keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang awalnya ahli surga, ketika pulang nanti mati meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita keturunan ahli surga ketika meninggal masuk neraka, jangan. Kok bisa seperti itu? Bisa. Nggak mau ibadah, nggak mau sholat, malas dekat ulama, nggak mau dinasihatin. Ketika dinasihatin makin jauh, ketika dinasihatin makin jauh, ketika dinasihatin makin jauh. Hadza ghaswatul qalb. Ini adalah keras hati. Ya, sekeras-kerasnya batu di alam dunia masih kalah dengan kerasnya hati seorang yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu, sekeras-kerasnya batu di alam dunia mampu dihancurkan dengan bodem, dengan baja, dengan mesin bor. Tapi ketika hati seseorang telah membeku, telah mengeras, tidak mau menerima nasihat, maka sudah dipastikan dia masuk ke dalam naungan yang mampu melebur hatinya. Fahuwa narul jahannam, di neraka jahannam. Nah, kalau keras hati, nggak mau dinasihatin, keras-keras, akhirnya egoismenya semakin tinggi. Siapa orang yang keras hati? Biangnya siapa? Fir'aun. Yang nasihatin langsung Allah, direndam di Laut Merah, baru sadar mbak-mbakan, ya Allah, ya Allah, engkau Tuhanku. Nggak diterima taubatnya oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketuk hati kita malam hari ini, semangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kematian mendatangi kita. Mengapa terkadang nasihat itu butuh kelembutan, di satu sisi pun butuh ketegasan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat beliau yang mu'allaf, yang baru memeluk Islam,
beliau nasihati dengan kelembutan. Dan ketika ada sahabat-sahabat beliau yang sudah memeluk Islam terlebih dahulu, beliau tegaskan dengan ketegasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di antara lainnya kita tahu di dalam hadis sahih Al-Imam Bukhari, ketika seorang tidur dalam hadis sahih Bukhari tidak boleh tengkurap. Tidak boleh tengkurap. Tengkurap itu wajahnya menyium tempat tidur, perutnya itu ke tempat tidur, tangannya semua, kakinya tengkurap tidurnya. Itu ketika beliau melihat sahabatnya tidur tengkurap, beliau membangunkan dengan kakinya. Ini ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah menasihatkan, sudah lama mungkin apabila kita tulis, lebih baik menolong tapi menyakitkan daripada membiarkan tapi mematikan. Ingat, kalau kita ngaji tukang nulis itu pasti ada tulisan, udah sering dikaji. Kalau guru ngomong, kalau orang-orang dulu itu sering ditulis. Kalau guru ngaji ngomong itu ditulis yang baik-baik tulisnya. Lebih baik menolong tapi menyakitkan daripada membiarkan tapi mematikan. Kita ada teman nyebrang, itu di mobil kencang di jalanan depan tuh, mobil lagi senang ngebut-ngebutnya, mobil tronton, ya, mobil-mobil truk tanah lagi pada ngebut. Kita nggak kasih tahu teman kita deminin aja, dia nyebrang, ketabrak. Siapa yang salah? Siapa? Kita yang salah. Rasulullah pun demikian. Seorang yang tidur terlentang ini tidurnya syaitan, tidurnya ahli neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka beliau menegur, bangun. Ini tidurnya iblis la'natullah. Dengan ketegasan beliau. Coba kita lihat kitab Sahihul Bukhari, larangan tidur terlentang. Ada. Ini ucapan yang sering saya nasihati kalau kita ngajinya udah lama, 1 tahun atau 6 bulan. Saya suka mengungkapkan kalimat lebih baik menolong tapi menyakitkan daripada membiarkan tapi mematikan. Artinya apa? Ketika ada mobil lewat tuh ngebut-ngebut, woi jangan nyebrang, pas dia mau nyebrang kita tarik, bajunya sobek, akhirnya dia jatuh tapi nggak ketabrak mobil. Itu kan nolong tapi menyakitkan. Ya nggak? Sakit ditarik. Dia marah-marah dikasih tahu, woi kenapa bajuannya tarik? Daripada ente ketabrak mobil, mendingan anak tarik ente. Lebih baik menolong tapi menyakitkan daripada membiarkan tapi mematikan. Kadang kita nggak mau dinasihatin, akhirnya apa? Akhirnya terus saja berkecimpung dalam maksiat, berkecimpung dalam hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga malam hari ini hati kita terketuk. Semoga malam hari ini Allah beribadah kita, amin. Semoga malam hari ini syaitan menjauhi kita, amin. Semoga sampai hari ini, detik ini dan seterusnya kita waspada dari gangguan syaitan. Syaitan terus mendatangi rumah kita, syaitan terus mendatangi kita agar kita jauh dari majelis ilmu, agar kita jauh dari ulama, agar kita jauh dari Rasulullah. Ketika seorang jauh dari ulama, ketika seorang jauh dari ulama, maka dia semakin jauh dari Rasulullah, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Akhirnya seorang yang jauh dari ulama, seorang yang jauh dari Rasulullah, seorang yang jauh dari Allah, tempatnya di neraka jahanam. Semoga kita menjadi ahlul jannah, amin. Semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ila ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad taftahu lana ya Allah abwaab ridha wa tasir wa tuliku abwaab syarri wa tasir wa ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir ya mufarrij farij anna hammana ghamana farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya arhamar rahimin. Wa in lam taghfir lana, tanpa ampunanmu wahai Rabbi, lanakunanna minal khasirin.
niscaya kami menjadi manusia-manusia merugi dunia dan akhirat. Ighfir dzunubana, ampunkan dosa kami. Nawwir ala qulubina, berikan kembali cahaya keimanan kami. Faqbal ma'adhiratina, kabulkan harapan-harapan kami. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa ayah bunda kami zahir dan batin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin irhamna. 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 Ya Rabbi wajma'na wa ahlabna في ذلك الفردوس يا رجلانا، واقضي لنا الحاجة واغسل خطمنا عند الممات واصلح ذنوبنا يكفي. جمعنا مع نبينا محمد، جمعنا روحنا وجسدنا مع نبينا محمد. لا تحرمنا برؤية نبينا محمد، لا تحرمنا حق الجماعة مجلس ذكره برؤية سيدنا محمد. يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، ويا رحم المساكين، ويا مجيب السائلين، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. وهي Allah, kumpulkan kami dunia dan akhirat bersama Rasulullah. Jangan kau larang kami berjumpa Rasulullah. Jangan kau biarkan dosa-dosa kami menjauhi diri kami dari Rasulullah. Jangan kau biarkan kami menjauhi ulama salihin. Jangan kau biarkan kami menjauhi tuntunan ulama salihin. Jangan kau biarkan hati kami cenderung kepada maksiat, cenderung buruk sangka, cenderung menjadi jalan-jalan yang tak kau ridai. Ya akramal akramin, 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 ya arhamar rahimin. Kama farihna fi dunya farihna fil akhirah. Wahai Allah, sebagaimana kau bahagiakan kehidupan kami di dunia, bahagiakan pula kehidupan kami di akhirat. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sentuh hati kami dengan taat, jangan kau hujani hati kami dengan azab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.